membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 15. Ketika ia meninggalkan kota raja, maka kudanya pun dipacunya semakin cepat. Dilaluinya padukuhan-padukuhan kecil dan besar dengan meninggalkan pertanyaan pada orang-orang yang mendengar derap kaki kudanya. Bahkan kadang-kadang Jeliteng benar-benar tidak dapat menghindari anak-anak muda yang sedang berada di gardu-gardu. Tetapi kesan yang ditinggalkannya adalah, bahwa ia adalah seseorang yang bepergian jauh dengan tergesa-gesa. Agar tidak menimbulkan kesan yang mencurigakan, Jeliteng kadang-kadang terpaksa menganggukkan kepalanya sambil tertawa di hadapan gardu-gardu yang diterangi dengan obor, ditunggui oleh beberapa orang yang sedang meronda. Selamat malam, Jeliteng mengucapkan salam kepada orang-orang yang memperhatikannya. Siapa? Seorang anak muda di gardu bertanya kepada kawannya. Kawannya menggeleng. Jawabnya, aku belum mengenalnya. Tetapi nampaknya ia telah mengenal kami. Mungkin saja, kami adalah pengawal-pengawal yang banyak dikenal orang, tetapi kami belum tentu dapat mengenalnya seorang demi seorang. Ah, sombong benar anak ini, desis seorang yang duduk di sudut. Kau baru menjadi pengawal padukuhan kecil. Jika kau menjadi seorang bupati, apa saja yang akan kau katakan tentang dirimu? Kawan-kawan tertawa. Anak muda itu menjadi tegang sejenak. Tetapi ia pun kemudian tertawa pula. Jeliteng yang berpacu kembali ke Lumban itu telah mengambil jalan lain dari jalan yang dilaluinya ketika ia berangkat ke kota raja. Namun ia pun harus sampai ke Lumban sebelum pagi. Di sepanjang jalan Jeliteng sudah mulai menganyam angan-angan. Bagaimana sebaiknya ia minta diri kepada kawan-kawan agar tidak memancing kecurigaan Daruwardi. Kepada Kiai Kanti ia dapat mengatakan, bahwa ia akan pergi untuk 5 hari atau lebih dalam usahanya untuk mencari jejak orang yang dimaksud oleh Daruwardi tanpa menyebut orang-orang Sanggar Gading dan peristiwa yang ditemuinya di perjalanan. Karena seperti pesan Sri Panular, maka ia tidak boleh terlalu percaya kepada orang yang kurang diketahuinya asal-usulnya itu. Tetapi kedua orang yang mengaku ayah dan anak itu sudah terlanjur mengetahui tentang dirinya. Tetapi aku yakin, bahwa keduanya adalah orang yang baik, berkata Jeliteng kepada diri sendiri, sayang anak gadisnya masih terlalu lugu dan kurang mempertimbangkan sikapnya. Agaknya ia benar-benar seorang gadis yang kurang bergaul selain dengan ayahnya dan barangkali seorang dua orang tetangganya di tempatnya yang lama. Meskipun demikian ia memiliki ilmu yang ngedap-edabi. Demikianlah, Jeliteng harus melakukannya seperti saat ia berangkat. Ia harus singgah untuk menitipkan kudanya. Kemudian ia pun segera minta diri kepada saudagar yang sudah mengenalnya dengan baik itu. Aku menjadi bimbang, berkata saudagar itu, ada maksudku untuk menyusul anak mas ke Demak. Tetapi jangan-jangan kita berselisih jalan. Karena itu aku lebih baik menunggu saja di rumah sampai anak mas kembali ke Lumban. Aku harus segera berbuat sesuatu paman, berkata Jeliteng kemudian, aku sudah menghubungi orang yang aku percaya di Demak, yang dengan sepenuh hati bersedia membantu membebaskan pusaka yang menjadi rebutan itu dari tangan orang-orang yang tidak berhak. Saudagar itu mengangguk-angguk. Namun dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah aku dapat mengetahui, siapakah orang yang pantas untuk dihubungi di Demak itu? Maksudku, apakah aku boleh ikut campur secara langsung? Paman, berkata Jeliteng, sebenarnya lah aku tidak ingin melibatkan paman secara langsung dalam persoalan ini. Bantuan paman sudah cukup banyak. Tetapi aku pun tidak berkeberatan jika paman mengetahui, siapakah orang yang aku hubungi di Demak, karena orang itu adalah keluarga sendiri. Justru orang yang bagiku seperti guruku sendiri. Saudagar itu mengerutkan keningnya. Ia juga mempunyai sangkut paut dalam hubungan jalur ilmu kanuragan karena itu, maka katanya, siapakah orang itu? Paman Sri Panular. Saudagar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah mengira. Tetapi aku tidak dapat menyebutnya sebelum kau mengatakannya. Tetapi agaknya orang itu adalah orang yang tepat. Kau tentu tahu serba sedikit tentang perjalanan hidup Sri Panular, Ger. Jeliteng mengangguk-angguk. Agaknya persoalanmu telah menggelitik hatiku untuk ikut mencampurinya secara langsung. Tetapi aku tidak akan berbuat apa-apa. Maksudku, jika kau memerlukan bantuanku, aku tidak berkeberatan untuk melakukannya. Misalnya kau memerlukan hubungan dengan Kakang Sri Panular, tetapi kau tidak sempat pergi langsung kepadanya. Terima kasih Paman. Sejauh ini aku berharap,
Paman tidak dengan langsung terlibat, karena tugas Paman sehari-hari adalah agak sulit bagi Paman untuk memisahkan antara kewajiban Paman dengan tugas-tugas yang sulit ini. Sebagai seorang saudagar, Paman memerlukan hubungan seluas-luasnya. Mungkin orang-orang yang berdiri berseberangan dalam hubungan dengan pusaka itu, ternyata adalah orang-orang yang memerlukan sesuatu dari Paman. Jika aku mengetahuinya, maka hubungan itu akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, jawab saudagar itu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Paman terlalu baik. Tetapi Paman jangan berkorban terlalu banyak. Bantuan Paman telah cukup memberikan landasan kerjaku di sini. Saudagar itu tersenyum. Katanya, apa yang dapat aku lakukan? Aku ingin melakukan lebih banyak lagi, Ger. Tetapi aku akan menjaga, bahwa aku justru tidak mengganggu langkah-langkah yang sudah Angger tentukan. Jeliteng pun tersenyum. Meskipun ia berkata, bukan maksudku Paman. Tetapi baiklah, aku mengucapkan banyak terima kasih. Jeliteng pun kemudian minta dari. Seperti ketika datang, ia pun kemudian berjalan dengan tergesa-gesa. Setelah menukarkan pakaiannya dan menyembunyikannya, maka dengan tergesa-gesa pula Jeliteng kembali ke rumahnya di Lumban Wetan. Karena ketika ia datang, hari masih belum pagi, maka ia pun langsung pergi ke kandang dan berbaring di atas tumpukan jerami kering. Sejenak kemudian, ia pun telah tertidur. Betapa dinginnya malam, namun di atas setumpuk jerami, rasa-rasanya badan Jeliteng telah menjadi hangat. Ketika fajar menyingsing, Jeliteng terbangun oleh suara senggot timba. Karena itu, sambil mengusap matanya, ia pun bangkit dengan malasnya. Biar aku yang mengisinya, Biyung, berkata Jeliteng kepada ibunya yang sedang mengambil air. Hei, kau sudah datang? Bertanya ibunya. Semalam aku turun. Aku tidak betah tidur di bukit yang banyak nyamuknya itu, berkata Jeliteng. Sambil menguap ia berjalan ke sumur. Kemudian ia mulai menarik senggot timba dan mengambil air untuk mengisi jambangan di dapur dan di pakiwan. Apakah pekerjaanmu di bukit itu sudah selesai? Tiba-tiba saja ibunya bertanya. Belum, Biyung. Ternyata tidak secepat yang kami duga. Karena itu maka kami putuskan untuk mengerjakannya di siang hari saja. Di malam hari, yang kami lakukan ternyata sangat sedikit. Kecuali malam sangat dingin, nyamuknya banyak sekali, sehingga kami hanya sempat saling berebut dekat dengan perapian tanpa berbuat apa-apa. Aku tidak mengerti, apakah sebenarnya yang kalian lakukan di bukit itu? Membuat rumah buat seorang kakek dan anak gadisnya. Kenapa kalian begitu baik hati dengan bersusah payah melakukan kerja ini? Bertanya ibunya. Biyung, berkata Jeliteng kemudian, aku adalah salah seorang yang pernah merasakan betapa seseorang merasa dirinya dalam kurnia yang tiada taranya, apabila ia mendapatkan kasih dari sesamanya. Aku adalah salah satu dari banyak orang yang memerlukan pertolongan. Biyung telah memberikan segala-galanya kepadaku. Karena itulah rasa-rasanya aku pun wajib berbuat demikian sekarang, ketika aku sudah merasa hidup tenang. Ah, Ibu Jeliteng berdesah. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun sekilas teringat olehnya, bagaimana anak muda itu datang kepadanya dalam keadaan yang menyedihkan, sehingga ia menjadi belas kasihan kepadanya. Menerimanya sebagai anaknya yang disebutnya telah pergi sejak masa kanak-kanaknya. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam, ia berkeras mengatakan demikian meskipun ada beberapa orang yang menjadi heran karenanya. Karena menurut ingatan mereka, perempuan itu memang tidak mempunyai anak. Sekitar 20 tahun yang lalu, berkata perempuan itu kepada tetangga-tetangganya yang meragukannya, aku sendiri sudah hampir lupa. Apalagi kalian. Tetangga-tetangganya tidak menghiraukannya lagi. Apalagi ternyata kemudian bahwa Jeliteng bersikap baik dan segera dapat luluh dalam pergaulan anak-anak muda di Lumban Wetan, sehingga kehadirannya tidak menimbulkan persoalan apapun juga. Keraguan-raguan tetangga-tetangganya pun segera dapat dilupakannya dan Jeliteng diterima dengan senang sebagai keluarga sendiri di Lumban Wetan. Perempuan itu pun kemudian meninggalkan Jeliteng dan masuk ke dapur. Pikirannya yang sederhana seperti juga orang-orang Lumban yang lain tidak pernah menghubungkan kehadiran anak angkatnya itu dengan segala macam persoalan yang tidak banyak diketahuinya di daerah itu. Justru di kampung halamannya, perempuan itu tidak pernah mengetahui, apakah yang terjadi di daerah yang oleh orang-orang lain disebut sepasang bukit mati itu. Perempuan itu tidak pernah mempersoalkan dan mengingat-ingat lagi, apakah di daerah itu pernah dilalui seorang pangeran Trah Majapahit langsung yang bernama Pangeran Pracimasanti.
Jeliteng yang kemudian melanjutkan mengambil air, sempat juga bertanya kepada diri sendiri, apakah orang-orang Lumban tidak ada yang pernah mendengar cerita tentang Pangeran Pracimasanti yang lewat di daerah sepasang bukit mati, yang membawa bekal cukup banyak dan kemudian tersimpan di sekitar tempat ini. Sekilas terbayang oleh Jeliteng, seorang anak muda yang lain yang berada di padukuhan itu pula. Dan Jeliteng pun bertanya pula kepada diri sendiri, apakah sebenarnya yang diketahui oleh Daruwardi? Apakah ia mengerti dengan pasti tentang pusaka itu atau ia juga pernah mendengar tentang harta yang tersimpan dan hanya diketahui oleh orang cacat, abdi Pangeran Pracimasanti yang setia itu? Tetapi Jeliteng pun kemudian menyingkirkan masalah itu dari angan-angannya. Desisnya, nanti sajalah, pada saatnya aku harus menyelidikinya. Bukan sekedar menduga-duga. Dengan demikian maka tangannya pun menjadi semakin cepat menarik senggot timba sehingga suaranya berderit semakin keras. Seperti biasanya maka Jeliteng pun mengisi segala jambangan dan persediaan air sampai penuh. Baru kemudian ia kembali ke kandang dan berbaring di atas setumpuk jerami kering. Tetapi ia tidak dapat memejamkan matanya, karena hari menjadi semakin terang. Aku harus mempergunakan hari-hariku sebaik-baiknya, berkata Jeliteng di dalam hati, sebelum 10 hari, aku harus sudah berada di padepokan Sanggar Gading. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kembali Bukit Gundul membayang di angan-angannya. Kembali ia bertanya-tanya apakah yang sebenarnya dicari Daruwardi di Bukit Gundul itu. Apakah ia sudah pasti bahwa yang ditinggalkan oleh Pangeran Pracimasanti ada di Bukit Gundul itu, pusaka dengan beberapa petunjuk mengenai penyimpanan harta benda, atau justru harta bendanya sendiri memang berada di Bukit Gundul itu. Atau bukit itu sekedar tempat yang baik untuk bertemu dengan orang-orang yang membuat janji dengannya. Tiba-tiba saja Jeliteng bangkit. Ia ingin menemui kawan-kawan yang akan pergi ke bukit berhutan untuk membantu Kiai Kanti menyelesaikan gubuknya dan melihat apakah sudah waktunya ia menemui Ki Buyut Lumban Wetan dan Ki Buyut Lumban Kulon. Setelah minta diri kepada ibu angkatnya, maka Jeliteng pun kemudian meninggalkan rumahnya mencari kawan-kawan. Ternyata kawan-kawan yang dipesannya untuk bekerja terus meskipun ia tidak ada, telah bersiap-siap untuk berangkat ke bukit. "Hei, kau sudah datang?" bertanya salah seorang kawannya. "Iya, aku tergesa-gesa kembali setelah aku mengetahui bahwa paman tidak apa-apa. Paman sehat-sehat saja, bahkan panen musim basah yang lalu melimpah-limpah. Pategalannya juga menghasilkan jagung berlipat dari panen yang lalu." "Oh," kawan-kawan mengangguk, "syukurlah. Itulah agaknya makna dari banjir sesuai dengan mimpi Biyung," berkata Jeliteng kemudian. "Banjir dalam arti yang baik," desis seorang kawannya. Seperti biasanya, maka mereka pun kemudian berangkat ke bukit berhutan yang menjadi pasangan Bukit Gundul sehingga daerah itu disebut sepasang bukit mati. Dua bukit yang mati menurut pengertian yang berbeda. Yang satu mati tanpa dapat ditanami dan dimanfaatkan hasilnya sedangkan yang lain mati tanpa dapat dimanfaatkan untuk apapun juga meskipun daerah itu berhutan lebat, karena di hutan itu banyak didapat binatang-binatang buas dan binatang melata yang berbisa. Tetapi orang tua dan anak gadisnya itu telah menembus batas mati bukit berhutan itu. Ia tidak mengindahkan peringatan beberapa orang kepadanya, termasuk Daruwardi. Bahkan kemudian Jeliteng sendiri telah terseret pula naik ke atas bukit itu bersama beberapa orang kawannya. Bukit yang sebuah ini telah mulai hidup, desis Jeliteng di dalam hatinya, bahkan akan dapat menghidupi daerah sekitarnya. Air yang tersimpan di bukit sudah akan mulai mengalir. Ketika kemudian mereka memanjat naik, Kiai Kanti yang melihat Jeliteng telah berada di antara kawan-kawan itu pun menyongsongnya sambil berkata, "Kau tidak hadir seharingger. Bagaimana dengan pamanmu yang menurut mimpi ibumu rumahnya dilanda banjir itu?" "Bukan demikian, aku mengetahuinya dari kawan-kawanmu." Jeliteng tersenyum. Ia tahu bahwa Kiai Kanti ingin menyesuaikan diri sesuai dengan pengertian kawan-kawan tentang kepergiannya. Karena itu, maka kepada Kiai Kanti pun ia menjawab seperti jawabannya yang diberikan kepada kawan-kawan. "Syukurlah," berkata Kiai Kanti, "dengan demikian maka kita akan dapat segera menemui Ki Buyut dan menyerahkan air itu kepada mereka berdua. Ki Buyut Lumban Kulon dan Ki Buyut Lumban Wetan." Jeliteng mengangguk-angguk. Ia pun ingin segera menyelesaikan pekerjaan itu, dan kemudian meninggalkan Lumban untuk beberapa lamanya masuk ke dalam sarang orang-orang Sanggar Gading. Karena itu, maka katanya, kita harus menyiapkan segalanya.
Jika saatnya datang, maka air yang mengalir ke sungai itu akan kita buka sesuai dengan kemungkinan yang pertimbangan kita sebanyak-banyaknya yang mungkin dapat disalurkan agar tidak mengganggu kemungkinan-kemungkinan lain. Kemudian, kita harus sudah dapat menyerahkan gubuk kecil itu kepada Kiai Kanti yang akan membuka sebidang tanah garapan di bawah bukit, yang akan diairi air dari belakang itu juga. Aku tidak terlalu banyak memerlukan air itu, sahut Kiai Kanti. Lalu, meskipun mungkin akan berkembang, sesuai dengan perkembangan padepokanku. Ya, jawab Jeliteng, namun semuanya sudah jelas. Tanah garapan Kiai Kanti pun sudah jelas, seperti pato-pato yang telah kita pasang. Demikian pula saluran air bagi tanah garapan yang tidak begitu luas di bawah bukit itu. Dengan demikian, maka kapankah sebaiknya kita akan menghadap Ki Buyut? Mula-mula Ki Buyut Lumban Wetan kemudian Ki Buyut Lumban Kulon, bertanya anak-anak muda yang ikut bersama Jeliteng ke bukit itu. Kita segera menghadap. Dengan demikian, kita akan segera dapat memanfaatkan air, desis Jeliteng. Kiai Kanti hanya mengangguk-angguk saja. Gubuk itu sudah siap, berkata seorang anak muda. Kita tinggal mengeterapkan pintunya. Malam nanti, jika dikehendaki, Kiai Kanti sudah dapat tidur di dalam gubuknya meskipun belum ada perabotnya sama sekali. Kiai Kanti tertawa. Katanya, aku tidak tergesa-gesa ger. Tetapi jika gubuk itu memang sudah selesai, bukankah lebih baik Kiai mempergunakannya? Bertanya Jeliteng. Ya, aku akan mempergunakannya. Di saat lain, jika Ki Buyut Lumban Wetan dan Lumban Kulon sudah dapat mengenyam hasil air yang akan segera menyusuri parit persawahan Padukuhan Lumban, maka ia tidak akan keberatan untuk membantu membuat sebuah padepokan kecil di kaki bukit ini, berkata Jeliteng kemudian, menurut pendengaranku, bukankah Kiai tidak bersedia tinggal bersama kami di Padukuhan? Bukan maksudku ger, tetapi aku ingin tidak mengganggu Padukuhan yang sudah mapan itu dengan persoalan-persoalan baru. Biarlah aku membuat sebuah padepokan kecil yang terpisah meskipun dalam tata kehidupan aku merupakan bagian dari Lumban. Tetapi bukankah maksud Kiai, meskipun padepokan Kiai merupakan bagian dari Lumban, namun bukan Lumban Wetan dan bukan Lumban Kulon, desis Jeliteng. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya, bagi Ki Buyut di Lumban Wetan dan Ki Buyut di Lumban Kulon, aku tidak akan ada artinya. Jeliteng mengerutkan keningnya. Meskipun tidak terucapkan, tetapi Kiai Kanti seolah-olah melihat gerak hati Jeliteng. Bukankah Kiai ingin berdiri tanpa kewajiban tertentu kepada Ki Buyut sebagai setiap orang di Lumban? Tetapi Kiai Kanti tidak berkata apapun tentang tanggapannya itu. Karena Jeliteng tidak mengatakan apa-apa lagi, maka Kiai Kanti pun kemudian terdiam. Dalam pada itu, anak-anak muda yang ikut serta bersama Jeliteng naik ke bukit itu sudah mulai mengerjakan pintu gubuk Kiai Kanti, sementara dua orang di antara mereka telah memanjat dinding untuk memasang tutup keong. Kalian harus mengikat tutup keong itu erat-erat, berkata Jeliteng, sudah sering terjadi, seekor macan kumbang masuk ke dalam rumah seseorang atau ke dalam kandang, lewat tutup keong. Kami membuatnya dengan anyaman khusus dan kami mengikatnya dengan ijuk rangkap, sahut kawannya yang sedang memanjat. Jeliteng mengangguk-angguk, ia memang melihat anyaman tutup keong itu cukup kuat. Beberapa buah bambu menyilang terkait pada rusuk atap yang terbuat dari anyaman ilalang. Dalam pada itu, maka Jeliteng pun berkata kepada kawan-kawan, selesaikan gubuk itu. Terapkan pintu. Kalian harus memperkuat uger-ugernya dengan tali-tali ijuk rangkap, seperti tali pengikat tutup keong. Aku dan Kiai Kanti akan menyelusuri air. Mudah-mudahan sawah kalian akan cepat menjadi basah di musim kemarau. Demikianlah bersama Kiai Kanti, Jeliteng pun pergi memanjat tebing menuju ke belumbang yang masih saja meluap. Sambil berbincang mereka menilai, betapa tingginya nilai kerja yang sedang mereka lakukan. Tetapi Kiai, berkata Jeliteng kemudian, dalam waktu dekat aku akan meninggalkan Lumban untuk waktu yang agak panjang. Kemana? Bertanya Kiai Kanti. Sekilas terngiang pesan Sri Panular, agar ia tidak terlalu terbuka terhadap siapapun juga. Demikian pula terhadap kedua orang perantau yang tinggal di bukit itu. Karena itu, maka katanya, aku masih harus melakukan berbagai macam tugas. Meskipun aku tidak jelas, tugas apa yang akan dibebankan kepadaku. Tetapi pada suatu saat aku akan kembali lagi ke padukuhan ini. Sementara sebelum aku pergi maka parit,
gubuk dan rencana padepokan Kiai harus sudah menjadi masak, agar aku dapat ikut membayangkan masa depan yang baik bagi Kiai dan anak perempuan Kiai yang garang itu. Ah, desis Kiai Kanti, tentu tugas itu tugas yang penting. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Meskipun aku dan anakku bukanlah seseorang yang memiliki harga sama sekali, tetapi jika kami harus membantumu, kami akan berbuat apa saja sesuai dengan keadaan dan kemampuan kami. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih Kiai. Memang mungkin aku memerlukan bantuan seseorang. Tetapi sebelum aku tahu pasti, apa yang akan aku lakukan, maka aku tidak dapat berbuat sesuatu. Kiai Kanti mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia sadar, bahwa yang akan dilakukan oleh Jeliteng tidak perlu diketahuinya. Dalam pada itu keduanya pun pergi ke belumbang yang airnya melimpah dan seolah-olah hilang di bawah tanah lewat luweng dan terowongan-terowongan air. Ketika mereka melalui tempat yang dipergunakan oleh Kiai Kanti untuk sementara tinggal di bawah pepohonan dan anyaman KTP yang disangkutkan pada dahan-dahan kayu, mereka melihat Swasti sedang sibuk dengan perapiannya. Swasti berpaling ketika ia mendengar langkah mendekat. Dilihatnya ayahnya dan Jeliteng berjalan menuju ke belumbang. Kami akan membuka air, berkata Kiai Kanti. Swasti menarik nafas dalam-dalam katanya. Kemudian, dan orang-orang Lumbanlah yang pertama-tama akan menikmatinya. Tidak, berkata Kiai Kanti. Lalu, kita. Kenapa kita? Kita belum mulai membuka sawah dan ladang di bawah bukit. Tetapi kita sekarang sudah mempunyai tempat tinggal. Rumah itu sudah dapat kita diami sejak hari ini. Hei, apakah rumah itu bukan hasil dari melimpahnya air ini? Meskipun tidak secara langsung. Swasti termangu-mangu, sementara ayahnya tertawa sambil berkata, kita akan merayakan hari yang berbahagia ini. Kita akan pindah ke rumah kita yang baru. Swasti mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab. Ia kemudian memalingkan wajahnya ketika ia melihat Jeliteng pun tertawa pula. Swasti tidak bertanya lagi. Ia kembali sibuk dengan kerjanya, sementara Kiai Kanti dan Jeliteng memanjat mendekati belumbang yang menyimpan air cukup banyak itu. Sejenak Kiai Kanti dan Jeliteng memperhitungkan setiap kemungkinan. Air belumbang itu melimpah lewat beberapa jalur dari tanggul belumbang yang telah dibuat oleh alam. Kita ambil beberapa arah saja Kiai, karena seperti Kiai katakan sebelumnya, bahwa kita akan dapat menutup air itu seluruhnya, sehingga kemungkinan yang buruk akan terjadi atas padukuhan yang meskipun terletak agak jauh dari bukit ini, tetapi mempergunakan air dari sumber di belumbang ini, yang mengalir di bawah tanah, dan muncul ke permukaan sebagai sumber mata air, berkata Jeliteng kemudian. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Ia mulai memberikan beberapa tanda pada jalur air yang meluap pada tanggul belumbang itu. Sebagian dari luapan air itu akan disalurkan lewat jalur-jalur padas di lereng bukit itu, yang sebelumnya telah digarapnya bersama Jeliteng. Kita akan mengundang Ki Buyut dari Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Kita dengan beberapa anak muda itu, akan membuka jalur itu dengan disaksikan oleh Ki Buyut di Lumban Kulon dan Lumban Wetan, berkata Jeliteng. Ah, desis Kiai Kanti, apakah itu perlu? Kita buka saja air itu sekarang. Nanti kau pergi kepada Ki Buyut untuk melaporkan, bahwa air sudah mengalir ke sungai. Besok Ki Buyut dapat mengerahkan beberapa puluh orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon untuk menyempurnakan bendungan sungai itu, dan menaikkan airnya ke dalam parit. Tetapi hanya di musim hujan, tetapi juga di musim kemarau, meskipun sudah barang tentu tidak akan mencukupi segala kebutuhan. Tetapi air itu akan dapat membantu untuk keperluan yang memakai. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menduga, bahwa Kiai Kanti tentu tidak ingin mempergunakan segala macam upacara yang hanya akan nampak dalam gelar, tetapi tidak mempengaruhi isi yang sebenarnya dari peristiwa itu. Bahkan dengan segala macam upacara, orang tua itu justru akan menjadi bingung. Apalagi jika ada di antara mereka yang ingin singgah dan melihat-lihat gubuknya yang dibuat oleh anak-anak muda dari Lumban itu. Karena itu, maka Jeliteng pun berkata, baiklah Kiai. Jika demikian, nanti aku akan datang kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon untuk mengatakan, bahwa besok pagi kita akan mulai membuka jalur air yang akan mengalir ke sungai kecil itu. Biarlah Ki Buyut Lumban Wetan berdiri di sebelah timur sungai, sementara Ki Buyut di Lumban Kulon akan berdiri di sebelah barat sungai pada tempat yang berhadapan, di dekat air itu akan dinaikkan ke dalam parit. Biarlah mereka menyaksikan air itu mulai mengalir.
Dan biarlah mereka dengan penuh harapan memerintahkan untuk menyempurnakan bendungan agar air dapat segera naik. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Lalu ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, ya. Biarlah mereka menunggu di sebelah sungai. Mereka akan bergembira melihat ujung air itu mengalir di musim kering. Air sungai yang hampir kering itu akan bertambah besar dan dengan bendungan, air itu akan naik ke dalam parit. Namun kemudian suara Kiai Kanti menurun. Mudah-mudahan air itu tidak justru menumbuhkan persoalan bagi Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan Kiai. Tetapi sampai hari ini kita semuanya dapat melihat, bahwa kedua buyut yang sebenarnya adalah saudara kembar itu dapat menyesuaikan diri masing-masing dengan damai dan tenang. Tetapi entahlah, apakah anak-anak mereka akan dapat juga berbuat demikian. Mereka mempunyai anak laki-laki yang menurut katamu, agak berbeda sifat dan pembawaannya, berkata Kiai Kanti. Ya, tetapi mudah-mudahan mereka dapat melihat kepentingan orang-orang Lumban lebih dari kepentingan mereka masing-masing. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Sementara Jeliteng berkata, tetapi itu bukan berarti kita harus tidak berbuat sesuatu bagi orang-orang Lumban dan bagi Kiai sendiri. Setelah gubuk itu selesai, kita akan membuka hutan perdu di bawah bukit. Tidak begitu sulit. Kita akan membuat pematang, membajak dan kemudian mengairi tanah yang segera dapat Kiai tanami. Kami, orang-orang Lumban tentu akan dengan senang hati memberikan benih kepada Kiai, karena Kiai pun telah memberikan air kepada kami, orang-orang Lumban. Siapakah yang memberikan air? Bertanya Kiai Kanti. Kiai Kanti, sebelumnya tidak ada satu usaha sama sekali untuk memanfaatkan air. Bahkan bukit ini dan bukit gundul sebelah disebut dengan sepasang bukit mati. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, tetapi Angger harus menentukan, kapan Angger akan pergi kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan Kulon itu. Kemudian kita akan menentukan hari yang akan membuka kemungkinan baru bagi tanah persawahan di Lumban. Setidak-tidaknya sebagian dari Lumban. Nanti aku akan menghadap Ki Buyut, Kiai. Aku akan mohon kesempatan kepada keduanya untuk dapat hadir di pinggir sungai. Kita akan memecah batu-batu padas yang merupakan tanggul alam belumbang itu pada tempat yang sudah Kiai tandai. Air akan mengalir cukup deras, sementara bagian yang lain masih akan tetap mengalir menembus ke bawah tanah untuk tempat yang jauh. Terserahlah kepada Angger. Aku akan menunggu, kapan hal itu akan kita lakukan. Baiklah Kiai. Jika patok-patok itu sudah selesai, dan semua tanda sudah cukup, sebaiknya aku turun saja dan pergi kepada Ki Buyut, berkata Jeliteng kemudian, lalu, sementara itu biarlah, kawan-kawan menyelesaikan gubuk itu. Malam nanti Kiai akan dapat menempatinya. Kawan-kawan Angger akan menjadi heran. Tiba-tiba saja kau menjadi seorang yang dengan berani hilir mudik seorang diri melalui hutan di Bukit Mati ini. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mereka tidak akan berpikir sampai sejauh itu. Kita berdua juga menjadi orang-orang berani. Bahkan Swasti tidak mereka persoalkan, karena menurut mereka Swasti pandai memanjat. Aku pun pandai memanjat jika seekor harimau merundukku. Kiai Kanti tersenyum. Namun kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, baiklah Nger. Agaknya semuanya sudah siap. Semakin cepat hal itu dilakukan akan menjadi semakin baik. Juga bagiku, karena aku akan segera berani membuka tanah garapan di bawah bukit ini setelah orang-orang Lumban Wetan dan Kulon menganggap, aku telah berbuat sesuatu bagi padukuhan mereka. Dalam pada itu, maka Jeliteng pun segera minta diri. Ketika ia lewat di sebelah perapian Swasti, ia berhenti sejenak sambil bertanya, apa yang sudah masak Swasti? Swasti mengerutkan keningnya. Jawabnya acuh tak acuh, air. Jeliteng mengerutkan keningnya. Swasti memang tidak begitu ramah terhadapnya. Tetapi menurut dugaan Jeliteng dan penglihatannya selama ia bersama beberapa anak muda ikut serta membantu Kiai Kanti membuat gubuk, Swasti memang tidak terlalu ramah terhadap orang lain. Ia sangat sedikit bergaul dengan orang lain. Siang malam ia sibuk dengan ayahnya yang sudah tua, yang agaknya dengan bersungguh-sungguh ingin menurunkan ilmunya kepada anak gadisnya, yang barangkali karena justru tidak ada orang lain yang dapat diambil menjadi muridnya, berkata Jeliteng di dalam hatinya. Terima kasih Swasti, berkata Jeliteng kemudian, sebenarnya aku juga sudah haus. Air jambu kelutuk yang direbus dengan gula kelapa dan sepotong daun serai itu memang segar sekali.
Tetapi biarlah nanti saja aku datang lagi untuk minum bersama-sama dengan kawan-kawan. Tetapi Swasti tidak berpaling. Ia masih sibuk dengan kerjanya. Merebus setandan pisang yang didapatkannya pada serumpun pisang liar yang tumbuh di lereng bukit itu. Swasti tidak sabar menunggu pisang itu masak. Apalagi, ia akan menjadi kehilangan, karena ia harus berebut dengan beberapa ekor kera. Karena itu, ia lebih senang mengambil pisang itu sebelum masak benar, menyimpannya 1-2 hari dan merebusnya. Jeliteng pun kemudian berlari turun tebing menemui kawan-kawan, sementara Kiai Kanti telah singgah pula melihat-lihat Swasti yang sedang sibuk. Kepada kawan-kawan Jeliteng minta diri, untuk menghadap Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Sekarang, bertanya seorang kawannya. Ya, sekarang, jawab Jeliteng. Sendiri. Yang lain bertanya. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Keheranan di antara kawannya memang ada. Namun Jeliteng menjawab, ya sendiri. Kenapa? Jika kau bertemu dengan seekor harimau, apakah kau dapat melawannya seorang diri? Bertanya yang lain pula. Aku pandai memanjat. Harimau tidak akan dapat memanjat. Apalagi di siang hari jarang sekali ada harimau yang berkeliaran. Mungkin sekali kau bertemu dengan seekor harimau. Jika tidak terpaksa karena kelaparan, harimau tidak akan berbuat apa-apa, jawab Jeliteng. Kawan-kawan tidak menjawab lagi. Dibiarkannya saja Jeliteng kemudian menuruni tebing pergi menghadap Ki Buyut di Lumban Wetan dan Ki Buyut di Lumban Kulon. Kedatangan Jeliteng kepada Ki Buyut di kedua bagian dari padukuhan Lumban itu telah disambut dengan baik. Ternyata kedua orang itu dapat mengerti penjelasan Jeliteng tentang manfaat air yang akan mengalir untuk sementara langsung turun ke sungai dan kemudian harus diangkat lagi ke dalam parit. Tetapi kaulah yang bertanggung jawab Jeliteng, berkata Ki Buyut di Lumban Wetan, jika penunggu bukit itu marah, kau harus dapat menjelaskan kepada mereka. Dengan demikian mereka tidak akan mengganggu orang-orang Lumban dengan pagebluk misalnya. Aku sudah berbicara dengan mereka lantaran orang tua yang datang bersama anak gadisnya itu Ki Buyut. Nampaknya orang tua itu sudah mendapat persetujuan. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jika memang tidak ada bahayanya, air itu akan sangat bermanfaat bagi kami. Tentu Ki Buyut, air itu sangat berguna bagi Lumban. Sementara Jeliteng menghadap Ki Buyut di Lumban Kulon, maka masalah yang dikemukakan oleh Ki Buyut itu pun hampir sama. Jika orang-orang halus yang menghuni Bukit Mati itu memperkenankan, maka Lumban tinggal menerima saja sebagai suatu anugerah. Anugerah dari Yang Maha Agung, Ki Buyut, berkata Jeliteng. Ki Buyut mengerutkan keningnya, namun ia pun mengangguk-angguk sambil berdesis, ya, dari Yang Maha Agung. Tetapi bagaimana dengan penghuni Bukit Mati itu? Kuasanya tidak menyamai bahkan mendekati pun tidak dari Yang Maha Agung itu, jawab Jeliteng. Ki Buyut di Lumban Kulon itu termangu-mangu. Namun kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, ya, demikianlah. Jeliteng pun kemudian minta diri setelah segala sesuatunya disetujui. Jeliteng telah berbicara tentang hari, tentang tempat di mana kedua buyut itu akan berdiri berhadapan di seberang menyeberang sungai. Kemudian mereka akan menyaksikan air yang akan mengalir di bawah kaki mereka. Dan Jeliteng pun telah berbicara tentang cara mengangkat air sehingga air itu dapat mengalir ke bulak-bulak di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Setelah semua pembicaraan selesai dan ditemukan kesepakatan waktu, maka Jeliteng pun dengan tergesa-gesa kembali ke bukit bermata air itu. Tetapi langkahnya tertegun di ujung padukuhan Lumban Kulon ketika ia bertemu dengan Daruwardi. Dengan sungguh-sungguh Daruwardi bertanya kepadanya, apa keperluanmu menghadap Ki Buyut, Jeliteng? Jeliteng tidak menyembunyikan persoalan yang dibawanya. Ia mengatakan tentang air dan tentang kedua orang buyut yang telah bersedia datang ke pinggir sungai. Kau gila, geram Daruwardi. Kenapa? Bertanya Jeliteng, bukankah air itu akan bermanfaat? Kau kira orang tua itu tidak mempunyai pamrih apapun juga? Aku justru mulai curiga bahwa pada suatu saat kedua orang itu akan berbuat sesuatu yang dapat merugikan Lumban Kulon dan Lumban Wetan, berkata Daruwardi. Aku kira tidak Daruwardi, jawab Jeliteng, tetapi bahwa ia memang mempunyai pamrih itu sudah dikatakannya. Ia mohon kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon untuk dapat membuat sebuah daerah garapan di bawah bukit itu. Kemudian membuat rumah yang lebih baik dari rumah gubuknya yang sekarang. Dan akan lahirlah sebuah padepokan di bawah bukit itu. Dan kalian akan diperbudaknya.
membuat padepokan tanpa mendapat keuntungan apapun juga, desis Daruwardi. Keuntungan itu telah kami dapatkan lebih dahulu. Air. Tetapi air itu bukan milik orang tua itu. Tanpa orang tua itu pun kita dapat memanfaatkan air di bukit yang lebat itu. Tetapi sampai saat terakhir kita tidak berbuat apa-apa. Kedatangan orang tua itulah yang telah mendorong kami untuk melakukannya. Mengendalikan air yang melimpah itu. Kedua orang buyut itu pun dapat menerimanya meskipun mula-mula mereka agak cemas juga tentang orang-orang halus yang menunggui bukit itu. Persetan dengan dua orang buyut tua itu. Daruwardi menggeram pula. Namun kemudian, dan kau akan menompang pada keberhasilan orang tua itu menguasai air. Kau akan berdiri di atas semua orang, terutama anak-anak mudanya dengan menepuk dada. Seolah-olah kau ikut menentukan, mengendalikan air bagi bulak-bulak di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Ah, desah Jeliteng, aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya perantara yang lari kian kemari dalam hubungan ini. Tetapi dengan itu pun aku sudah cukup bangga akan diriku. Pantas sekali, sahut Daruwardi dalam nada datar, kau memang tidak lebih dari budak kecil yang tidak mempunyai arti. Tetapi nikmatilah kebanggaanmu itu sepuas-puasnya. Anak-anak muda di Lumban Kulon dan Lumban Wetan pada saatnya akan dapat menilai, siapakah yang lebih penting bagi mereka. Kau atau aku? Aku atau kau? Jeliteng menjadi heran, aku tidak mengerti. Apakah hubungan hal ini dengan aku dan kau? Kau memang dungu. Sengaja atau tidak sengaja kau telah berbuat sesuatu yang bodoh. Tetapi karena kebodohanmu itulah aku dapat memaafkannya sehingga aku tidak menantangmu berkelahi. Berkelahi? Mana mungkin? Desis Jeliteng dengan suara gemetar. Ya kau memang bodoh sekali. Pada saat seperti sekarang, di mana aku memerlukan pemusatan pikiran terhadap sesuatu kewajiban yang penting, kau telah menarik perhatian orang-orang Lumban dengan tingkahmu yang aneh-aneh itu. Kau telah menarik perhatian mereka dengan air. Aku tidak sengaja berbuat sesuatu yang menyakiti hatimu. Aku tidak sakit hati, tetapi aku muak melihat tingkah lakumu. Jika kau seorang yang memiliki ilmu, maka aku tantang kau berperang tanding. Tetapi dengan kedunguanmu itu, hal itu tidak mungkin aku lakukan. Karena orang-orang akan mengatakan bahwa aku telah berbuat sewenang-wenang, karena dengan sangat mudah aku akan membunuhmu. Tetapi aku tidak berbuat apa-apa yang dapat mengganggumu. Suara Jeliteng menjadi semakin gemetar. Pergilah kelinci dungu. Tetapi jika kau masih tetap dungu, kau akan menyesal bahwa air sungai yang mengalir semakin deras karena menampung luapan air belumbang dari bukit itu akan menyeretmu hanyut sampai ke kedung yang dihuni oleh buaya yang buas. Tetapi aku tidak bersalah. Jeliteng menjadi ketakutan. Pergi, tetapi hati-hati. Jangan menjadi sombong dan merasa dirimu orang yang paling berguna di Lumban Kulon dan Lumban Wetan karena tingkah orang tua itu. Jeliteng tidak menjawab lagi, tetapi dengan tergesa-gesa ia pun melangkah meninggalkan Daruwardi yang berdiri bertolak pinggang. Namun Daruwardi tidak melihat, bahwa Jeliteng pun kemudian menggeretakkan giginya sambil menggeram, jika perlu, kau pun harus dipaksa untuk mengerti tentang kebutuhan orang-orang Lumban. Namun Jeliteng tidak berpaling. Ia berjalan terus menuju ke bukit berhutan lebat itu. Langkahnya semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian ia berlari sekencang angin semilir di lembah yang akan segera menjadi basah. Ketika Jeliteng sampai kepada kawan-kawan di atas bukit, mereka sudah mengumpulkan alat-alat mereka. Kerja mereka telah selesai. Pintu telah terpasang, dan tutup keong pun telah melekat di ujung sebelah menyebelah dengan ikatan-ikatan yang kuat. Sudah selesai, desis Jeliteng sambil tersenyum. Kiai Kanti pun tersenyum pula. Katanya, nanti malam aku sudah dapat tidur di dalam gubukku yang hangat. Menyenangkan sekali Nger. Aku mengucapkan beribu terima kasih. Jeliteng dan kawan-kawan pun merasa senang pula karena mereka telah berhasil menyelesaikan kerja mereka. Gubuk itu benar-benar telah berwujud, meskipun sederhana sekali dengan kayu yang mereka dapat di sekitar tempat itu. Tetapi belum ada perabotnya sama sekali Kiai, berkata Jeliteng kemudian. Mudah sekali Nger. Aku dapat membuatnya dengan kayu dan bambu-bambu liar di lereng. Kami masih akan tetap membantu, Kiai, jawab Jeliteng. Tetapi kita pun harus mempersiapkan saat-saat kita mengalirkan air ke sungai dengan disaksikan oleh Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon itu pula. Jeliteng pun kemudian menceritakan hasil pertemuannya dengan Ki Buyut di kedua bagian dari Lumban itu.
Mereka telah bersetuju untuk datang ke pinggir sungai pada saat yang ditentukan, di sebelah menyebelah untuk menyaksikan air yang akan mengalir di sungai itu. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Ia pun tidak ingkar, bahwa hal itu akan dapat memberikan kesempatan kepadanya untuk mendapat tempat di daerah Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Aku memang mempunyai pamrih, selain aku akan ikut berbahagia melihat sawah yang hijau di segala musim di daerah Lumban ini, berkata Kiai Kanti kemudian. Sekali lagi Jeliteng dan kawan-kawan membuat rencana apa yang akan mereka kerjakan. Pada hari yang sudah ditentukan mereka akan membawa alat-alat khusus untuk memecah batu-batu pada bibir belumbang, linggis dan dandang, selain cangkul dan parang. Setelah tidak ada lagi yang perlu diperbincangkan, maka Jeliteng dan kawan-kawan pun segera minta diri. Besok mereka tidak akan datang lagi. Tetapi mereka akan datang pada saat yang ditentukan untuk membuka air belumbang itu. Aku mengucapkan beribu terima kasih Nger, bahwa dengan demikian kami akan dapat tinggal di sebuah gubuk yang dapat melindungi kami dari dinginnya malam. Apalagi jika musim hujan datang, maka gubuk ini akan sangat berguna bagi kami. Kiai akan menempatinya untuk 1 musim menjelang musim berikutnya. Mudah-mudahan tanah garapan di bawah bukit ini segera akan dapat dibuka. Bukankah dengan demikian, padepokan kecil yang barangkali Kiai inginkan itu dapat dimulai pembuatannya pula. Padepokan kecil yang akan berada di bawah bukit yang basah, berkata Jeliteng, tentu akan sangat menyenangkan. Kiai Kanti tertawa. Jawabnya, sebuah mimpi yang indah. Tetapi sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan kalian. Jeliteng dan kawan-kawan pun kemudian meninggalkan tempat itu. Mereka sibuk membicarakan saat-saat untuk membuka tanggul belumbang itu, sehingga airnya akan melimpah mengalir lewat jalur yang sudah dipersiapkan masuk ke dalam sungai. Ki Buyut dari Lumban Kulon dan Lumban Wetan tentu akan senang sekali melihat sebagian dari sawah yang gersang dan kering di musim kemarau itu akan menjadi hijau di segala musim. Demikianlah, maka hari-hari yang ditentukan itu selalu membayang di angan-angan anak-anak muda yang merasa dirinya ikut mengambil bagian pada kerja yang akan sangat besar artinya bagi orang-orang Lumban itu. Namun dalam pada itu, Jeliteng sendiri telah disibukkan dengan saat-saat yang menegangkan. Dengan waktu yang sangat sempit itu ia berusaha meningkatkan kemampuannya. Ia sudah bertekad untuk benar-benar memasuki sarang serigala yang garang. Sanggar Gading. Di malam hari, Jeliteng masih harus menampakkan diri barang sejenak di gardu bersama kawan-kawan. Namun kemudian dengan berbagai alasan, ia minta diri. Ia mengatakan bahwa kesehatannya sangat buruk, sehingga ia harus tidur di rumah. Namun dalam pada itu, malam-malam yang gelap itu telah dipergunakannya sebaik-baiknya. Tetapi Jeliteng sama sekali tidak mendekati Bukit Gundul, karena ia tahu, Daruwardi sering pergi ke bukit itu. Dalam kelamnya malam, Jeliteng lebih senang pergi ke sungai yang hampir kering. Di tikungan sungai yang rimbun oleh pepohonan, dengan beberapa buah batu besar, ia menemukan tempat untuk berlatih. Mula-mula Jeliteng hanya mengulang unsur-unsur gerak yang sudah dikuasainya. Ia bergerak dengan wajar untuk menghangatkan tubuhnya. Namun kemudian semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga akhirnya Jeliteng mulai dengan tekanan-tekanan yang berat pada unsur-unsur gerak tertentu. Jeliteng berusaha untuk meningkatkan kecepatan tangan dan kakinya. Karena pada saat-saat terakhir ia memang jarang sekali mempergunakan kesempatan khusus untuk meningkatkan ilmunya. Dengan sungguh-sungguh Jeliteng bukan saja melakukan gerakan-gerakan yang cepat dan kuat, tetapi ia menilai pula, apakah ada di antara unsur-unsur geraknya yang masih mungkin disempurnakan menurut kemampuannya. Pada tingkat terakhir Jeliteng bergerak bagaikan burung sikatan. Meloncat-loncat dari batu ke batu dengan gerak yang mantap. Kadang-kadang Jeliteng melenting tinggi namun kadang-kadang bagaikan bergeser saja tanpa menggerakkan kakinya. Tetapi geseran itu telah mendorongnya melangkah batas antara batu yang satu dengan batu yang lain. Tetapi latihan-latihan itu tidak memberikan kepuasan kepada Jeliteng. Ia hanya dapat mengungkapkan unsur-unsur gerak dasar yang sudah dikuasainya. Namun dalam keadaan yang sebenarnya, ia harus menyesuaikan diri dengan gerak lawan dan kepentingan saat di dalam arena yang sebenarnya. Meskipun demikian, latihan-latihan itu akan dapat memberikan kemungkinan yang lebih baik bagi kecepatannya bergerak dan kekuatan tenaganya. Dengan mengingat pesan yang diberikan oleh Sri Panular, maka Jeliteng pun telah bekerja dengan sungguh-sungguh.
Namun pada itu, selagi ia tenggelam dalam latihan-latihan kecepatan geraknya, tiba-tiba saja terasa sesuatu telah menyentuh tubuhnya. Tidak hanya 1 kali, tetapi 2-3 kali. Sehingga akhirnya Jeliteng justru telah menghentikan latihannya. Sambil berdiri tegak di atas sebuah batu yang besar, ia memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Ia mencoba mendengar atau melihat setiap lembar daun. Namun keburaman malam masih tetap membatasi pandangan matanya yang tajam. Bersambung ke jilid 16. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.